Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas fiscal policy yang terakhir, yang ini bentuknya adalah capital income tax. Ini mirip kayak yang labor income tax, bedanya kalau kemarin kan labor dikenain ke wage ya, sedangkan kalau ini dikenain ke rent nih. Kita lihat ya. Nah, jadi yang ngebedain di sini adalah lagi-lagi di household-nya nih, di asset accumulation equation-nya. Utility function sama, government sama, firms juga sama ya. Yang beda di asset accumulation equation ini nih, kita lihat ya. KT dotnya sekarang, yang dulu-dulu tuh RTKT, dulu kan RTKT tambah WTLT min CT gitu. Sekarang ada ini dikenain ke rent, kan capital tax on capital income ya. Nah ini ada 1 min TR. Terus di belakang juga dikasih lump sum tax dari pemerintahnya gitu ya. Jadi di sini sekarang kita lihat nih, ini kita lihat ke Hamiltonian buat cari optimal consumption path untuk household ya. Nih, yang bedain di sini kan, ini fungsi utility masih sama, tapi di sini ada yang beda ya. Ke RTKT 1 min TR ada 1 min TR ini, WTLT min CT min T. Seperti biasa, FOC turunin terhadap LT di set sama dengan 0, turunin terhadap CT di set sama dengan 0, dan turunin terhadap KT di set sama dengan lambda T rho min lambda T dot. Oke. Kalau kayak gitu, yang turunan pertama ini setelah kita dapat dari sini ya. Kalau kita udah dapat, itu bisa kita mainin. Yang akhirnya kita akan dapat labor supply curve dari sini nih. Ini dipindahin gitu kan, terus lambda T-nya bisa kita ganti juga dari turunannya yang CT. Dapat lambda T itu 1/CT, jadi dapat WT per CT sama dengan beta per L min LT, berarti L min LT sama dengan beta CT per WT. LT-nya sendiri adalah L min beta CT per WT. Inilah labor supply curve ya. Terus yang ini seperti biasa, kalau dimainin ln kita bakal dapat lambda T dot per lambda T sama dengan minus CT dot per CT. Ini akan berguna ketika kita mainin yang ini, turunan terhadap KT. Kalau kita bagi dengan lambda T, ini ya lambda T, kita bagi, hasilnya akan jadi kayak gini kan. Yang sebelah kiri tinggal 1 min TR kali RT, yang kanan ada rho dikurang lambda T dot per lambda T. Nah lambda T dot per lambda T nya ini kita ganti dengan CT dot per CT. Masuk, akhirnya kita dapat CT dot per CT. Optimal consumption path untuk household di kasus ini adalah 1 min TR kali RT dikurang rho. Ini ya. Nah, kalau udah dapet, sekarang kita bisa lihat long run effects-nya nih. Nah, di sini karena kita tadi ngomongin capital income tax kan. Capital income tax. Sedikit kebahas ke sini. Kalau di short run, kita tahu capital supply itu dia vertikal kan, dia perfectly inelastic. Gini bentuknya kan, sama capital demand perfectly inelastic. Kalau kayak gitu, adanya capital income tax gak mungkin ada efek ke kapitalnya nih, makanya ini gak dibahas gitu kalau di short run. Nah sekarang kita bahas di long run nih. Di long run, tadi kan kita udah dapat capital, kita awalnya dapat si optimum consumption kan. Dari optimum consumption path, kalau CT dotnya sama dengan 0, kita bakal dapat bentuk capital supply di long run nih. Capital supply di long run. Terus tadi labor supply kita juga udah dapat dari yang turunan terhadap LT. Terus untuk capital demand dan labor demandnya datang dari firm ya, dari perusahaan, dari firm ambil FOC turunan pertama dari profit, dapatlah ini. Sekarang kita bisa lihat nih, capital supply itu dia ini isinya
besaran ya. Ini isinya angka semua nih, isinya udah gak ada variabel nih. Artinya dia bentuknya horizontal gini ya, sebuah angka gitu. Tapi angkanya dipengaruhin sama rho sama TR juga gitu. Nih, terus sedangkan capital demand-nya dia downward sloping dari perusahaan ya, normal. Untuk labor supply dan labor demand dia bentuknya normal, dia labor supply-nya positif, labor demand-nya negatif. Sekarang kita lihat ya, apa yang terjadi kalau ada perubahan capital income tax. Kalau ada capital income tax yang naik, kalau ada peningkatan capital income tax, kita lihat capital income tax itu adanya di sini kan. Artinya yang bakal berubah itu capital supply dulu. Capital supply-nya akan naik, bergeser ke atas. Ini nyebabin apa? Nyebabin R-nya naik, K-nya juga naik. Oh, kalau gitu K-nya naik, K-nya turun ke kiri ya. K-nya turun. K turun itu, kita lihat K yang turun, K itu akan nyebabin ke sini. Nah ini ya, untuk di labornya, kita lihat tadi karena ada penurunan K, labor demand-nya geser ke kiri. Terus karena ada penurunan konsumsi, labor supply-nya naik ke kanan, geser ke kanan. Ini yang zaman mikro kita bahas, income effect, substitution effect gitu. Konsumsi turun, labor supply geser ke kanan. Akhirnya hasil akhir yang kita dapat, W-nya turun, L-nya tetap. Jadi ketika di long run, ketika ada peningkatan capital income tax, R-nya itu naik, K-nya turun, W-nya turun, L-nya tetap, dan Y-nya turun. Y turun karena K-nya turun. Gitu, ini untuk pembahasan fiscal policy yang capital income tax. Terima kasih.